saingannya tuh apa MU Chelsea Liverpool, maaf juga nih pada saat belum itu lah, belum. Liverpool Liverpool selalu masih mirip sama tergopo-gopo buat Everton ya. iya, Liverpool dulu mirip sama Mitra Kukar. Yo Chelsea fans, kali ini gue bersama salah seorang True Blue juga nih, salah satu penggiat di sepak bola Indonesia. Teman-teman mungkin udah pada tahu dengan Mas Munif. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Ya. Munif. Teman-teman juga bisa follow Instagramnya Mas Munif di @munifwakid. dan YouTube channel yang baru dibikin oleh Mas Munif ya. Iya, Munif Wakid juga namanya. Akan membahas berita apa tuh Mas? Ya, beritanya lebih masih general sih, tapi banyak Chelsea-nya. Banyak Chelsea-nya. Banyak Jadi Chelsea. kita ada satu lagi True Blue yang akan membuat channel dan teman-teman semua bisa ikutin channelnya Mas Munif ya. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue, kali ini di segmen Fans POV. Gue kali ini bersama Mas Munif akan membahas soal cerita Mas Munif menjadi seorang True Blue. Oke. Dari kapan tuh kira-kira? Kalau pastinya sih termasuk blues yang newbie nih saya, Mas. Karena saya baru mulai dalemin bola, suka sama Chelsea itu di tahun 2010. 2010 ya? 2010. Pas Itu juara champion berarti ya? juara sebelum kan 2012 kan juara Champions League kan. 2012, ya. 2010 lah zamannya Shevchenko Oke. gitu-gitu. Oke. Drogba. Awalnya gimana? Bisa gara-gara nonton atau? Iya, ya ini agak lucu nih sebenarnya karena saya sendiri suka Power Ranger biru. Suka warna biru, akhirnya ngelihat klub namanya Chelsea mayoritas biru, ya udah suka. Akhirnya Terlebih di 2012 ternyata sejago itu. sejago Termasuk itu. klub yang underrated kan sebenarnya Ya, 2012. walaupun di tim apa di liga kita keteteran ya. pada Keteteran waktu itu banget ya. itu. Dan Dari Andre Villas-Boas terus dipecat di Matteo ya. sebagai caretaker kan langsung Ya, dia akan naik kan. caretaker, tapi kita comeback di Benar. laga Atletico Madrid ya waktu itu ya. Benar. Napoli dulu. Napoli Napoli ya, dulu. Napoli kita menang, comeback, habis itu Atletico Madrid terus sampai kita Barca. juara ya. Oke, nah selama menjadi True Blue, momen apa sih yang kira-kira Mas Munif ini bisa gambarin ke kita nih yang wow ini tim, Ya oke. Sebenarnya bukan masalah ke timnya tapi cerita personal pribadi. oke, Jadi menarik nih. tahun 2012 saya sama almarhum bapak for the first time nobar Chelsea. Oke. Final Champions League kita ngelawan Munchen. Munchen Drogba ya. Di markas Chelsea lawan mereka ya. markas mereka di Munich ya. Iya, di Munich. Kan rumornya bener tuh kayak kemarin tuh. Setiap Iya. final di Munich Juara selalu baru. juara baru. Ada selalu juara baru. Nah, saya sama almarhum abi saya itu nobar di salah satu tempat di Malang namanya Aquanos. Bahkan sekarang udah tutup kafenya. Sana kita bikin The Blues CISC Malang bikin event di sana, kita nobar di sana bareng. Terus saya ikut submit disuruh bikin ucapan Oke. untuk Chelsea, harapan dan lain-lain. Di situ hanya saya yang bikin pantun. Dan pantunnya berbunyi tentang bahwa kalau juara Champions League ini nanti itu menjadi kado terindah buat Peter Cech yang final itu dia ulang tahun. Iya. Sebenarnya betul, pas final betul. itu ulang tahun. Akhirnya pas ternyata menang dan bagi-bagi hadiahnya, saya dapat jersey player isunya Chelsea original dari Yang CSC musim itu? Malang. Musim itu yang emas, iya, yang gold. iya. Itu gara-gara pantun saya itu. Keren. Itu sih. keren. Dan momen penaltinya Drogba itu merinding Pasti, banget sih itu. pasti. Itu Itu yang King momen of Bridge Drogba ya. Ya. Itu tim yang sebenarnya nggak digadang-gadang juara ya. benar, Bahkan karena kan di banyak tengah-tengah orang kan Villas-Boas kan tahu-tahu dipecat kan. Iya. Terus sebelumnya Villas-Boas juga gacor banget Gacor kan banget. sama Porto ya waktu itu ya. Dia Tapi juga kan asistennya Mourinho kan sebelumnya. Asisten Mourinho. Terus dia di Porto tapi domestic treble ya dia ya. Benar. Waktu itu belum sampai ke Champions League ya. itu tuh yang juga bikin saya heran gimana ya isi kepala atau pola pikirnya Roman Abramovich pas itu tiba-tiba dia bisa memutuskan di pertengahan lagi main Champions League memecat pelatihnya, caretaker yang maju Iya. dan bisa menang. Tapi emang kita kan sering ya dulu kan Gus Hiding yang selalu ditunjukkan untuk Oh iya benar, dulu Gus Hiding. menetralisir ruang ganti Ruang ya. ganti. Jadi kalau ada
chaos di tengah Benar. musim, biasanya kita caretaker selalu Gus Hiding ya. Mungkin itu yang kekuatannya di Matteo ya. Dia bisa Ya. handle locker room. Nah, karena saya sendiri sebagai orang yang di salah satu klub Liga 1 Indonesia juga akhirnya menyadari bahwa locker room itu momen yang sangat krusial bagi Penting tim. ya? Penting banget. Once itu bermasalah pasti klubnya jelek. Iya. Jadi Makanya secara ada internal, beberapa player yang dalam tanda kutip sebagai parasit di klub, di sebuah tim, biasanya kelihatan di locker room tuh. oh, Nah, kayak makanya ada juga player yang sebenarnya direkrut mainnya mungkin nggak jago-jago banget, tapi bisa membangkitkan locker room. Ya. Benar, atau sebagai kapten yang oke ketika speech di locker room, kayak gitu-gitu lah. Ya kayak, Abang-abangan lah. iya, Bettinelli kan 4 Benar. tahun belakangan kan sebenarnya dia emang kiper ketiga kan, yang akhirnya sekarang udah ditransfer ke City. Tapi kalau gue dengar ceritanya, dia emang buat membangkitkan suasana locker room, karena dia mungkin ngocol terus dewasa, udah tua juga kan. Benar. Jadi dia mengayomi locker room lah untuk membangkitkan apa semangat mungkinnya kalau lagi drop gitu, Drop. ya. Sebenarnya antara halftime ke pas di halftime itu yang paling penting. Krusial ya. Krusial sebenarnya banget di karena pertandingan ya. gimana nih kalau kita sudah menang, gimana cara mempertahankan kemenangan? Kalau kita lagi kalah, gimana caranya kita bisa comeback? Iya, kalau Mourinho kan dulu dia cerita kalau di bridge itu at least babak pertama tuh harus udah 2 gol. Benar. Unggul 2 gol. Kalau belum 1-0 itu di locker room udah pasti udah pada mencak-mencak tuh. Benar. Mourinho-nya mencak-mencak, kaptennya juga mencak-mencak, gimana caranya kita harus menang di babak pertama tuh minimal 2 gol kalau main di bridge ya. Ya. Makanya pada saat itu kita rekor kebobolannya tuh luar biasa cuma 15 Cuma gol 15 ya. gol. Nah, itu juga momen yang pribadi aku bikin senang sama Chelsea karena ada Jose Mourinho juga pas itu. Karena gini, nggak tahu ya untuk fans-fans supporter lain, untuk fans-fans klub lain yang bilang bahwa sepak bola itu harus bermain cantik dan lain-lain. Nah, kalau saya sendiri setuju sama apa yang Mourinho terapkan. Yes. Menang ya menang, terserah mainnya kayak gimana. Kalaupun emang dia harus bertahan ya bertahan, nggak apa-apa. Iya. Nah, Park the Bus ya kalau dulu ya. Benar. Kalau sekarang low block namanya. Low block namanya. Low block. Kalau dulu Park the Bus Park the ya. Bus, ya. Iya. Tapi ya saya juga setuju sih. Jadi emang Mourinho itu salah satu founding father lah ya, yang menyuntikkan DNA kemenangan ke Chelsea. Bagaimana winning mentality itu dibentuk ya pada zamannya dia. Dan dia kan juga yang ngotot buat narik Drogba kan masuk ke Chelsea. Waduh, Iya, itu videonya juga banyak beredar ya. top banget itu. Apa bye don't Bye, bye. speak. Iya, don't speak, just speak, bye. just bye gitu ya. Itu juga luar biasa lah. Jadi itu momen-momen yang memang bikin kita semua kepincut lah ya. sama Chelsea ya. Itu. Bagaimana Chelsea itu dibentuk dari eranya Zola, Vialli, Ranieri, kemudian datanglah Jose Mourinho yang mengubah seluruh mentalitinya ya, dari internal, eksternal. Terus kita ngelihat tim ini tuh ada momen John Terry yang sampai pingsan di lapangan, nuncep ke bawah ya, Ada Peter Cech yang sampai di akhirnya harus pakai topeng. Itu kita laluin lah ya waktu kita lihat. Tapi ya. memang pemain-pemain Chelsea dulu tuh secara mentalitas itu tough banget gitu loh. Iya, kita punya Nggak tahu 8 iya. kapten Mas pada saat Gila. itu. Iya, 8 kapten Iya, ya. dan Leader itu, semua itu. Iya, dan itu yang kelihatan bisa menyaingin cuma Manchester United pada saat itu. Benar. Karena memang selain mentalnya Roy Keane juga waktu itu masih ada di situ ya, masih melekat ya spiritnya. Benar. Gary Neville, Scholes, semua geng-geng. Ya cinta banget sama ini klub lah intinya. Iya, dan fighter-fighternya MU kan masih pada di situ waktu itu. Masuk juga Ferdinand, Vidic yang emang secara mentality mereka juga petempur gitu ya. Cristiano Ronaldo, Rooney. Bahas MU saya jadi keingat statementnya Evra. Evra pernah statement gini. Dulu zaman saya ketika kita menang sama Arsenal ya udah itu biasa aja. Ketika kita menang lawan City ya udah berarti ada harapan untuk kita menjuara ini. Tapi ketika kita menang sama Chelsea udah fix kita juara. Iya, karena emang Saking sebegitunya ya. susahnya ngelawan Chelsea pas zamannya Evra dulu. Dan emang rivalitas di 2005 sampai 2010 tuh Chelsea, MU terus ya. Benar. Itu bener-bener, sorry nih fans Arsenal, mungkin yang merasa Mungkin yang Arsenal di bip aja mungkin. 2004 ya, tapi memang pada saat itu kita sebagai pencinta bola kita melihat persaingannya tuh apa MU Chelsea Liverpool maaf juga nih pada saat itu belum. Liverpool selalu masih mirip sama buat Everton ya. Iya, Liverpool dulu mirip sama Mitra Kukar. Bercanda ya guys ya. Jadi tapi memang kita harus akuin lah pada saat itu Liverpool Arsenal memang memeriahkan papan atas, tapi
untuk menjadi pesaing-pesaing di contender tuh agak sulit ya pada Benar, saat tapi itu mereka kan hitungannya masih Big Six lah ya, ya pada masih saat Big itu. Six. Yang enggak, Tottenham yang nggak ada banget ya waktu itu iya, ya. kalau sekarang kan cuma Big Four kan. Soalnya Big Tottenham Four. sama MU di bawah. Iya, nah tapi kalau kita lihat Chelsea ini emang waktu pergantian Villas-Boas itu juga gue pribadi sih rada aneh ya, karena biasanya kan Abramovich pengennya yang udah jadi kan. Benar. Kita punya pemain muda nggak dimainin. Benar. Yes, nah Mas Munif ini juga salah satu penggiat sepak bola lah ya, yang berkecimpung di dunia sepak bola Indonesia. Bisa diceritain Mas Munif? Oke, aku sekarang ini lagi kerja di ini Mas. Bantu-bantu lah di klub, salah satu klub 31 di Indonesia, Arema FC. Lagi bantuin di Arema FC sebagai business manager ya di sini. Oke. Kalau itu apa? Kegiatannya ngapain? Mungkin bisa diceritain. Yang core-nya sih sebenarnya masalah sponsorship ya. Cari sponsorship, terus bikin brand image klub ini jadi lebih oke, kayak gitu-gitu sih. Terus juga ikut bantu-bantu ke media juga, gimana nge-create media ini kan sebenarnya juga sebagai jendela terdepannya si bisnis juga kan. Gimana caranya ini menarik. Ya, alhamdulillah sudah mulai ada develop dikit-dikit Pak. Tapi overall Liga Indonesia ini semakin membaik ya? Semakin membaik, jauh lebih membaik daripada dulu. Seiring dengan timnasnya berarti? Benar, karena dengan prestasi timnas itu pasti klub-klub juga terpacu juga untuk mengejar ya itu sih program-programnya ketum kita juga oke-oke. Jadi thumbs up buat Pak Erick Thohir dan semua stakeholder di sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia ya. Nah, walaupun kita ngobrolin tim-tim dari Eropa ya, terutama Chelsea, tapi kita tetap support terus guys tim-tim di Indonesia ya, terutama timnas. Nah kita lanjut lagi nih Mas, ngomongin soal Chelsea. Ini kalau lihat current tim yang sekarang, kita baru berhasil masuk ke UCL. Iya, balik lagi ya setelah vakum 2 tahun. Dengan tim U23 ya kan, pemain muda, terus juara juga Conference League ya kan. Nah kesan-kesannya di musim lalu tuh gimana kalau Mas Munif lihat? Musim lalu jujur harus nggak terlalu pede sih, karena di Champions League nggak masuk, di Europa League juga nggak masuk, tapi ada hikmahnya juga, akhirnya kita bisa mengumpulkan semua trofi dengan kita menjuarai Conference League. Kita udah tamat ya. Satu-satunya klub kan ya yang dunia bisa mengumpulkan itu ya. Cuma jadi, kurang ini doang, trofi Barry Liga 1 yang kita belum punya. Arsenal saya lagi mohon maaf ya, yang selalu baik tapi belum ada trofi, mohon maaf sekali lagi. Ada trofinya yang emas-emas itu. Emas yang selalu dibanggakan di next time. Imitasi itu kan. Nanti kita sensor aja lah ya. Nah, terus kalau lihat sekarang nih, kita kan bentar lagi ke Club World Cup, terus ada transfer pemain. Benar. Nah, ini harapannya gimana di jendela transfer musim panas ini? Siapa sih pemain yang bisa melengkapi tim Enzo Maresca ini? Kemarin sih agak seneng Mas, tahu Delap join karena dia di Nottingham Forest ya, di Ipswich. Di Ipswich juga dia yang gendong itu klub. Jadi wah keren sih kalau ini sudah masuk ke Chelsea. Terus harapannya ke depan ya semoga banyak kontraknya diperpanjang lah. Karena kayak Enzo juga kan kabarnya Enzo juga termasuk yang mau dijual kan. Iya. Tapi udah di confirm Enzo tetap stay. Yang sekarang lagi dibidik klub gede katanya Caicedo. Tapi Caicedo juga penyelamat juga dia juga salah satu powerhouse-nya Chelsea lah ya di musim lalu. Cuma infonya Caicedo ini lagi disiapin kontrak baru lah. Karena kan ya rata-rata pemain-pemain yang gendong Chelsea di musim lalu itu gajinya di bawah 200.000 per minggu. Kecuali UMR London. UMR bola London. Makanya Sancho nggak? Ya, Sancho kan kalau di MU kalau nggak salah 2,5 atau 300 ya. Benar. Nggak bisa. Dia kalau mau join paling 100 sampai 150. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Itu yang salah si Sancho-nya yang udah matep harga ketinggian atau MU-nya ngasih harga ketinggian? Kayaknya dua-duanya ya, kita nggak boleh menyentuh tim-tim lain lah ya. Fokus di tim kita aja. Nah makanya kayak Cole Palmer tuh 150.000, Caicedo 150.000, Enzo 200. Jadi
memang banyak pemain-pemain kunci di musim lalu nih yang lagi disiapin kontrak baru. Nah kita juga lagi ngincer beberapa pemain kan sebenarnya kayak Jimmy Gittens, terus McMahon yang kemarin akhirnya nggak jadi. Ya Iya kan? tuh udah fix gak jadi ya? Milannya nggak mau ngelepas. Milannya nggak mau. Jadi Padahal Milannya kan pingin kan? ya Chelsea udah nawarin 18 juta. Katanya Milan mau ngelepas kalau 20 juta. Katanya, cuma kita nggak tahu ya Jadi dia 20 minta 22 ya, gitu aja sebenarnya berapa yang mau Milan. Ya. Cuma akhirnya Chelsea udahlah nggak usah deh. Tapi katanya sih nanti setelah Club World Cup mau approach lagi. Soalnya Maignan kan sempat statement gini ke Milan. Gak tahu itu benar atau enggak ya. Intinya aku nggak mau lanjut di Milan. Iya, Kalau jual emang atau gratis. Jual atau gratis. Nah. Tapi kayaknya benar sih, karena dia emang udah di beberapa media udah ngomong kayak gitu. Oh, oke. Tapi kan Allegri memberi garansi dia kan buat jadi tetap first team dan membawa AC Milan ini ke UCL. Kita lihat aja musim depan apakah AC Milan gacor atau enggak ya. Tapi kalau Maignan join Chelsea juga kiper kita banyak kan. Petrovic kan katanya mau dijual. Mitrovic mau Ya, dijual. saat ini kan Petrovic nggak didaftarin di klub World Cup karena katanya ya mau cari klub buat musim baru. Oke. Jadi dia fokus nyari klub, kalau nggak dapet baru dia balik ke Chelsea. Tapi hubungannya sama manajemen Chelsea katanya sih baik-baik aja. Karena emang aku ngeliat Petrovic ini kayaknya ada yang kurang serk ya di semua pelatih. Karena kan Pochettino dulu juga nggak jadi India nomor 1, Iya, Maresca di loan langsung. Kayaknya memang ada sesuatu ya. Tapi secara skill kan juga sebenarnya nggak jelek-jelek banget kan. Bagus Kan justru. Dia di rata-rata statistik tuh dia udah paling atas semua loh. Tapi kan di League One. Ya. Kita nggak tahu ya, maksudnya Oh dibanding Sanchez sekarang? mau bagusnya Petrovic. Iya ya. Sanchez secara save lebih tinggi, tapi errornya lebih banyak. Lebih banyak. Di Petrovic Lebih ini. banyak ini sih Onana. Ya itu ya. Jadi emang Mas Munif ini suka nyentil-nyentil guys ya. Nah jadi kalau kita lihat sih Petrovic ini emang kayaknya jadi saga lah ya drama internal benar, Chelsea ya buat mungkin musim-musim depan masih terus berlanjut ya. Karena musim lalu itu fans juga banyak yang kebelah-belah tuh. Ya. Yang wah harusnya Petrovic sih, harusnya jangan Sanchez, Jorgensen juga ternyata jelek juga. Nggak sebagus itu. Gitu. Terus pemain yang rumornya mau dilepas juga sama Chelsea ini siapa lagi? Banyak pemain yang mau dilepas tuh pemain-pemain bergaji tinggi, Sterling, iya. Joe Felix, Ben Chilwell. Tapi Joe Felix sudah fix balik tuh. Balik, tapi kan nomor 14-nya dipakai Sugo sekarang, yang baru datang. Itu pemain muda ya. Iya, dari Sporting kalau nggak salah ya. Itu kayak gacor juga tuh. Iya, dia pemain tengah, katanya sih dia buat nge-backup Caicedo ya, karena kan musim depan Pelapisnya kita Caicedo ya. ya banyak main di berbagai liga lah ya. Ya. Kalau MU kan fokus domestik. Iya. Nah, kalau kita banyak nih di Sorry jam terbang bro. Iya terbang gitu. gitu. Nah kalau buat klub World Cup, kira-kira kita bisa sampai kemana nih? Karena sekarang kita satu grup sama Flamengo, LAFC, sama Tunis. Kalau Jadi, untuk fase grup PD lanjut sih. Ya, Tembus pasti lah. lolos ya, Pasti lolos harusnya harusnya. Cuma penasaran ini bahas masalah World Cup. Klub World Cup itu penasaran masalah ini Mas. Ronaldo katanya mau pindah. tapi udah nggak jadi. Udah fix nggak jadi ya. Dan registrasi pemainnya udah ditutup sekarang. Nah, udah nggak bisa. Nggak bisa. Berarti dia tetap stay di. Tapi nggak tahu setelah knockout ya, karena knockout dibuka lagi registrasi, jadi bisa masuk lagi. Kita nggak tahu, namanya sepak bola dinamis kan. Siapa Karena tahu. Presidennya FIFA yang minta Ronaldo bisa join di situ. Ya kan? karena pengen ketemu Messi lah. Iya. Gitu. Tapi Inter Miami sama siapa dia? Inter Miami sama PSG kalau nggak salah. Udah keluar juga itu ya. Iya. Kalau nggak salah ya, lupa inget lah, nanti kita lihat. Gitu. Oke, jadi buat musim depan, kira-kira kalau melihat Enzo Maresca nih gimana nih mata Mas Munif? Nah, dengan gaya bermainnya yang sekarang udah better lah ya. Kemarin kan sempat drop banget kan. Ya, Januari, Itu Februari, mulai PD sekarang lebih enak ya, berharap bisa jauh lebih konsisten lah. Dan kalau emang konsisten dengan squad yang sekarang, harusnya top 5 masih bisa ngejar ini. Masih bisa. Nah, Ya, Enzo Maresca ini emang secara statistik dia tingkat cedera pemainnya paling sedikit sebenarnya. Di antara pelatih-pelatih lain kayak Graham Potter, Pochettino, Enzo Maresca ini paling sedikit karena memang style permainannya dia kan possession kan. benar, tidak Jadi- yang harus
Ya, jadi dia banyak kick bola, football, nggak banyak lari-lari, jadi memang pemain lebih fresh lah. Benar. Sebenarnya coaching permainannya bagus, tapi dia harus punya backup juga. Oke. Backup plan, kira-kira kalau bermain dengan tipikal pemain tim yang kayak gini itu harus gimana. Apalagi kan kita di UCL ya. Di UCL banyak tipikal permainan dari berbagai benua kan. Ya, banyak yang high press. Ada high press, low block, ada counter attack yang bener-bener kalau di Premier League mungkin hampir seragam ya. Benar. Kalau di sana macam-macam. Nah, makanya harapannya sih di musim depan Enzo Maresca ini bisa lebih kaya lagi lah ya. Ya. Jangan sampai gitu-gitu aja. iya bebel gitu-gitu aja. Pemain juga. Kalaupun memang ini di Premier League nggak juara, tapi berharap di Champions League bisa juara sih. Karena ini balik ke momen tahun 2012, pemainnya tidak diunggulkan kan sebenarnya. Kita waktu itu aja di final. Pemain termuda kan di Champions League. Iya. Ryan Bertrand kita main. Nah itu. Tapi Di final. ternyata gacor Bertrand. Tapi habis itu doang. Habis itu udah berat. Jadi dilepas habis itu kan. Ryan Bertrand dijual ke Southampton kalau nggak salah waktu itu. Ya udah, kita lihat ya di Club World Cup dulu nih paling dekat. Benar. Di channel Bridge of Blue bakal ada match preview juga. Tanggal berapa biasa. sih startnya? Hari Minggu, tanggal 15. ini ya? Ini minggu ini, hari Minggu ini tanggal 15. Jadi nanti teman-teman tetap support Chelsea ya. Chelsea dong, Oh. jangan yang lain. Chelsea atau tidak sama sekali. Oke, segini aja POV fans kita. Hari ini ketemu lagi bareng gua Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue bersama True Blue yang lain. Nanti kita akan cari lagi siapa. Buat teman-teman yang punya info boleh di DM aja atau put di komen ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channel ini. Tetap support Chelsea. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea. Up the Chelsea.